Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Indah Murti dari Prodi Perbankan Syariah ingin merangkum materi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Baiklah, pertama itu ada konsep dasar pembiayaan kegiatan utama bank, yaitu penggunaan dana. Penggunaan dana sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada primary reserve, secondary reserve, dan tertiary reserve. Kemudian ada sumber dana, yaitu sumber dana juga terbagi menjadi 3, yaitu ada pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Jasa-jasa perbankan terbagi menjadi 2, yaitu ada jasa-jasa perbankan dalam negeri, yaitu transfer SKBDN inkaso, dan yang kedua untuk luar negeri yang biasa disebut remittance. Kemudian fungsi bank secara umum itu sendiri ada untuk menghimpun dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan, menyelenggarakan lalu lintas pembiayaan. Dan fungsi bank umum syariah sendiri untuk menjalankan fungsi sosial atau CSR. Kemudian tujuan penyaluran pembiayaan bagi bank sendiri itu untuk menjalankan fungsi intermediasi, kemudian menggerakkan sektor real, dan memperoleh keuntungan. Nah, unsur pembiayaan ada 4, yaitu kepercayaan, kesepakatan, kemudian ada waktu, dan degree of risk. Nah, fungsi pembiayaan sendiri yaitu untuk meningkatkan daya guna, meningkatkan lalu lintas peredaran uang, kemudian meningkatkan daya guna barang sebagai alat stabilitas ekonomi, kemudian meningkatkan kegairahan usaha, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan yang terakhir meningkatkan hubungan internasional. Kemudian selanjutnya ada pembiayaan bank syariah. Pembiayaan menurut tujuan penggunaannya itu dibagi menjadi 2, yaitu produktif dan konsumer. Produktif yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk tujuan produktif yang dapat meningkatkan utility atau faedah karena bentuk, tempat, waktu, atau kepemilikan. Kemudian konsumer. Konsumer yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa-jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Pembiayaan produktif sendiri terbagi menjadi 2, yaitu investasi dan modal kerja. Investasi sendiri adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama. Pembiayaan investasi ditujukan untuk pendirian baru, modernisasi, rehabilitasi, dan ekspansi. Contohnya itu seperti bangunan pabrik, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah modal kerja. Pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali produksi atau siklus usaha. Contohnya itu pembelian bahan mentah, pembelian barang dagangan, atau pembayaran gaji. Nah, pembiayaan konsumer, jenis pembiayaan konsumer biasanya ditujukan untuk golongan berpendapatan tetap seperti pegawai. Namun, usaha pun dapat masuk dalam kategori ini kalau jika akan membeli suatu rumah pribadi atau kendaraan pribadi. Nah, pembiayaan menurut bentuknya yang pertama itu ada tunai dan non-tunai. Nah, pembiayaan non-tunai yang umum dikenal di perbankan adalah bank garansi. Jenis-jenis bank garansi yang pertama itu ada penawaran atau tender, di mana kesediaan bank dalam menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek dalam rangka pengajuan harga penawaran pada saat tender. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan atau performance. Kesediaan bank dalam menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek dalam rangka pelaksanaan proyek saat perjanjian. Nah, yang ketiga itu ada uang muka atau advance payment, di mana kesediaan bank dalam menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek dengan dalam rangka pemilik proyek tersebut memberikan uang muka sebagai modal awal untuk mengerjakan proyeknya. Nah, yang terakhir itu ada pemeliharaan atau maintenance, di mana kesediaan bank dalam menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek dalam rangka pemilihan proyek yang telah selesai. Nah, kemudian pembiayaan menurut jangka waktu itu ada 3, yaitu jangka waktu pendek, di mana pembiayaan berjangka waktu maksimal cuma 1 tahun, biasanya tepat dipergunakan untuk tujuan modal kerja.
Kemudian yang kedua ada jangka waktu menengah, di mana pembiayaan tersebut berjangka waktu di atas 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Biasanya untuk pembelian mesin-mesin ringan yang penyusutannya cepat gitu. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan jangka panjang, di mana pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun tersebut biasanya untuk pembangunan gedung, pembelian kantor, atau lain-lain lah. Kemudian pembiayaan menurut segmentasinya. Itu yang pertama ada mikro, di mana pembiayaan untuk usaha mikro termasuk pembiayaan retail yang bersifat restricted atau syarat dan ketentuan ditentukan oleh bank secara restricted. Kemudian ada untuk segmentasi kecil, di mana termasuk pembiayaan retailnya yang plafon pembiayaannya lebih besar dari pembiayaan mikro. Kemudian yang ketiga ada menengah atau komersial. Pembiayaan itu untuk segmen komersial yang sifatnya customized atau dia menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Nah, yang keempat itu ada korporasi yang pembiayaan yang sifatnya fully customized. Fully customized skinnya ditentukan bersama nasabah. Marginnya bisa dinegosiasikan dan struktur pembiayaannya ditentukan sesuai keadaan nasabah, jaminan dan syarat lainnya negotiable gitu. Kemudian ada manajemen pembiayaan bank syariah, itu prinsip pemberian pembiayaannya, yaitu prinsip evaluasi pembiayaan, di mana pembiayaan yang disalurkan harus dijaga kualitasnya, sehingga harus dilakukan evaluasi agar risiko pembiayaan atau kredit tersebut dapat diantisipasi sejak awal. Bank juga melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C, yaitu karakter. Ada data tentang kepribadian dari debitur. Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur, berusaha untuk memenuhi kewajibannya, atau willingness to pay. Yang kemudian itu yang kedua ada capacity, merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat pengalaman mengelola usaha atau bisnis recordnya, sejarah perusahaan yang pernah dikelolanya. Capacity ini merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar. Kemudian yang ketiga ada capital, adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya, yang dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan dan seberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan. Kemudian ada kolateral, di mana adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Nah, yang terakhir itu yang kelima ada condition, di mana pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah nantinya. Nah, kemudian ada proses pembiayaan, di mana proses pembiayaan pada umumnya ada dibagi dalam 3 bagian, yaitu ada front end, middle end, sama back end. Front end ini tugasnya itu untuk mencari nasabah yang ditargetkan, kemudian melakukan analisa pembiayaan, dan menentukan apakah permohonan debitur akan disetujui atau tidak. Kemudian menjaga debitur existing agar tetap dalam kondisi baik sehingga mampu membayar kewajibannya. Kemudian ada middle end yang bertugas menyediakan infrastruktur pembiayaan seperti kebijakan dan prosedur sistem kewenangan memutus pembiayaan, kemudian melakukan administrasi pembiayaan dan alat analisis pembiayaan dan early warning signal atau EWS. Kemudian dia memelihara portofolio pembiayaan agar terkendali. Yang terakhir itu ada back end yang tugasnya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan menentukan langkah penyelamatannya. Ada tahapan pembiayaan, yaitu pengumpulan informasi, dokumen, dan verifikasi, yaitu dia permohonan, pengumpulan data, dan verifikasi. Kemudian ada analisa dan persetujuan. Persetujuan pembiayaan, di mana analisa pembiayaan dan persetujuannya.
Kemudian ada administrasi dan pembukuan, yaitu pemenuhan dokumen, kemudian review kelengkapan dan persyaratannya. Kemudian ada pemantauan pembiayaan, yaitu monitoring, on the spot, antisipasi dini, dan annual reviewnya. Kemudian yang terakhir itu ada pelunasan dan penyelamatan pembiayaan, di mana penyelamatan pembiayaan tersebut akan dilakukan. Selanjutnya ada informasi dan verifikasi data bank syariah. Yang harus diperhatikan dalam surat permohonan pembiayaan itu yang pertama ada informasi keuangan, informasi jaminan, jumlah pengajuan pembiayaan, kemudian tujuan pembiayaan, dan yang terakhir ada jangka waktu pembiayaan. Bila permohonan layak diproses, tahap selanjutnya maka akan dilakukan identitas calon debitur, kemudian bidang usaha, lokasi dan lamanya usaha, kemudian daftar supplier, cara pembeliannya, cash atau kredit, dan sistem pembayarannya. Kemudian ada daftar langganannya serta sistem pembayarannya. Kemudian ada data keuangan, omset, laba, dan lain-lain. Serta rekening koran, data mengenai perizinan dan manajemen perusahaannya, kemudian ada rencana kerja perusahaan, dan yang terakhir ada data lain yang menunjang seperti karyawan, jam kerja, dan lainnya. Kemudian untuk calon debitur yang seorang karyawan murni, data yang dikumpulkan itu sebagai berikut. Yang pertama itu nama perusahaan tempat dia bekerja, lamanya dia bergabung dengan perusahaan tersebut, serta jabatan calon debitur. Dan yang kedua itu ada besarnya penghasilan per bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan gaji. Nah, yang ketiga itu ada sumber gaji, penghasilan, dan tambahan bila itu ada. Yang keempat, jumlah tanggungan anak atau istri. Yang kelima, perlu diketahui jumlah kredit yang saat ini diterima si debitur untuk mengetahui maksimal kemampuan bayarnya. Kemudian selanjutnya itu the beauty of Sharia banking, atau apa sih bedanya bank konvensional dengan bank syariah. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum bisa membedakan bank syariah dan bank konvensional. Deposan menyimpan dana ke bank syariah, lalu bank syariah menyalurkan dana ke debitur. Debitur bagi hasil zakat ke bank syariah, lalu bank syariah bagi hasil zakat ke deposan. Deposan berbagi hasil, deposan sesuai keuntungan usaha bank syariah. Kemudian bank syariah menjaga keseimbangan alam, yaitu penyaluran dana pada bisnis yang halal. Kemudian keuntungan usaha kreditur dipotong zakat sebelum diakui sebagai laba bersih bank. Kemudian pendapatan yang bersih, halal, dan maslahat. Portofolio bisnisnya itu yaitu portofolio hanya pada bisnis yang membawa kebaikan. Kemudian ada denda tidak diakui menjadi pendapatan tapi masuk menjadi dana sosial. Kemudian ada zakat perusahaannya, yaitu pendapatan bank yang sudah dipotong oleh zakat. Nah, Ziswap sendiri adalah nasabah memiliki kesempatan beribadah dan berkontribusi bagi umat melalui pembayaran infak, sedekah, wakaf melalui mobile bankingnya. Kemudian yang terakhir itu ada analisa pembiayaan produktif. Analisis kualitatif pada segmen produktif itu ada aspek yuridis, di mana ada legalitas pemohon, legalitas subjek pembiayaan, legalitas usaha, dan kajian syariah. Kemudian yang kedua ada aspek manajemennya, meliputi susunan pengurus, riwayat perusahaan, manajemen perusahaan, dan grup perusahaannya. Ada aspek produksi yang meliputi pertimbangan investasi dan lokasi, faktor dan proses produksi, kemudian ada realisasi dan rencana produksi, terus ada AMDAL, selanjutnya ada sumber daya manusia, dan yang terakhir ada sarana dan prasarana, ketersediaan bahan bakunya. Kemudian yang keempat ada aspek pemasaran yang meliputi kondisi pasar atau supply dan demand-nya, kemudian ada life cycle product, kemudian ada barang substitusi, selanjutnya kondisi pesaing dan pangsa pasarnya, kemudian kebijakan pemasaran, promosi dan perubahan, kemudian rencana dan realisasi penjualannya. Sedangkan di analisis kuantitatif pada segmen produksi itu ada aspek keuangan dan aspek jaminan dan asuransi, di mana aspek keuangan itu ada meliputi laporan keuangan, dan di aspek jaminan dan asuransi itu ada jaminan second way out dan asuransi. Sekian rangkuman materi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.